Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Akumu amamakum jami'an wa amamal kamera. Sauridu an asraha ilaikum jami'an madatal munaqashah anil asma' wal alamat wal amsilah hakaza fi darsil lughah Arabiyyah. Ya, saya di sini di depan kamera saya akan menjelaskan suatu pembahasan materi perihal isim-isim, tanda-tanda atau ciri-ciri isim dan contoh-contoh di dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan pembagian-pembagian atau unsur-unsur kalimat bahasa Arab. Ya, bahwasanya kalimat bahasa Arab ini memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah isim. Ya. Al-ismu. Yang kedua al-fi'lu. Yang ketiga al-harfu. Nah, jadi kalimat bahasa Arab memiliki 3 bagian atau 3 unsur. Yang pertama adalah isim. Yang kedua adalah fi'lu. Yang ketiga adalah harfu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang isim sesuai dengan judul atau tema yang kita akan bahas pada hari ini. Oke, saya hapus kembali. Kita masuk ke memiliki definisi atau arti, yaitu al-ismu wa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Nah, jadi isim itu adalah sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat yang memiliki arti tersendiri, ya, arti tersendiri dan tidak terikat, ya, tidak terikat atau tidak memiliki status waktu. Nah, kalau kita lebih sederhana lagi, lebih sederhananya bahwasanya isim itu adalah sebuah kata benda. Nah, kalau secara luasnya adalah isim itu adalah sebuah kalimat, suatu kalimat atau kata yang merujuk pada kata yang dibendakan. Kata orang, nama pribadi, bilangan angka, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itulah yang definisi dan dari pengertian isim. Oke. Untuk pembahasan pengertian dan definisi isim telah selesai, dan kita lanjut pada tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Nah, ciri-ciri isim itu memiliki beberapa tanda atau ciri. Nah, kali ini saya akan memberikan menyebutkan tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Nah, yang pertama adalah adanya tanwin, harokat tanwin di akhir kalimat. Tanwin, diakhiri harokat tanwin. Nah, contohnya kita ambil contoh baitun. Nah, di sini baitun memiliki diakhirkan dengan tak taknis. Tak taknis yang bentuknya mangkok, ya. Jadi saya ambil contoh baitun. Artinya apa? Kalau dalam kamus bahasa Arab, baitun artinya adalah rumah.
Nah, jadi di antara tanda-tanda atau ciri isim adalah adanya tanwin di harokat akhirnya. Nah, tanwin ini bisa juga tanwin dhammah, tanwin dhammah atau kasrah atau fathah. Yang penting itu tanwin. Nah, jadi kalau kalian melihat sebuah kata atau kalimat di dalam buku manapun yang berkaitan dengan bahasa Arab, nah kalian harus membedakan antara huruf, fi'lun dan isim. Nah, di sini juga saya menjelaskan bahwasanya isim itu memiliki tanda khusus, ya. Adalah apa? Yang pertama yaitu memiliki tanda harokat tanwin. Nah, jadi kalau kalian melihat harokat di dalam bahasa Arab memiliki tanwin an input, nah itu bisa dipastikan itu adalah isim, ya. Maka bisa dipahami. Oke, kita lanjut di tanda kedua. Nah, jadi di tanda kedua ini adalah tanda-tanda isim ialah diawali dengan alif lam, diawali dengan alif lam. Nah, jadi seperti ini. Jadi tanda kedua atau tanda berikutnya, tanda-tanda isim itu yang kedua adalah diawali dengan alif lam. Nah, kita ambil dari contoh ini. Awalnya diawali dengan alif lam. Jadi kita masukkan alifnya dulu. Nah, di sini. Nah, jadi tanda kedua dari tanda-tanda isim adalah diawali dengan alif lam. Kok bisa Ustaz? Ya, kok bisa Ustaz diawali dengan alif lam? Sedangkan di atas tadi dia tanwin dan tidak memiliki alif lam. Nah, jadi kalau di dalam pembahasan bahasa Arab, isim itu bisa disambungkan dengan alif lam, tapi harokatnya berubah, ya. Yang awalnya harokatnya tanwin pun jadinya tun dibaca. Nah, kalau disambungkan dengan alif lam dia berubah kalimatnya, sebutan kalimatnya menjadi al-baitu. Sama juga artinya rumah. Sama rumah, ya. Sama rumah. Nah, jadi dua ini saling berkaitan. Jadi kalau teman-teman melihat tanda seperti ini di awalnya, di akhirnya, itu isim. Nah, kalau di tanda kedua saling berkaitan, tapi yang berubah adalah harokatnya. Yang awalnya ditambahkan alif lam, nah harokat akhirnya berubah menjadi domah biasa. Yang awalnya dia domah tain atau domah tanwin berubah menjadi domah biasa. Nah, jadi tanda kedua dari tanda-tanda ciri-ciri isim adalah diawali dengan alif lam dan harokatnya marfu. Nah, di sini marfu maksud Ustaz, ya. Maksud saya begitu. Oke. Kita hapus dulu. Karena sudah penuh, ya. Nah, tadi yang satu tanwin, yang kedua alif lam. Nah, lanjut ke tanda-tanda berikutnya adalah yang ketiga adalah diawali dengan harful jar, ya. Diawali dengan harful jar, huruf yang mengkasrahkan suatu isim
agak sedikit belok. Nah, lebih seperti ini ya. Nah, jadi tanda ketiga adalah diawali dengan harful jar. Harful jarin ya, harful jar. Nah, kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh alal ardi. Nah, jadi untuk tanda ketiganya adalah diawali dengan harful jar. Nah, harful jar itu yang mana, Ustaz? Nah, jadi di sini harful jar ini yang dimaksud adalah ala di dalam contoh ini. Ini yang dimaksud dengan harful jar. Tapi kita lebih fokus ke al-ardi. Karena al-ardi ini termasuk isim. Isim yang dijarkan. Yang mengkasrahkannya adalah ala. Nah, ala ini termasuk harful jar, huruf yang bisa mengkasrahkan suatu isim. Ya, yang bisa mengkasrahkan suatu isim. Jadi contohnya al-ardi. Jadi kalau teman-teman melihat atau membaca buku yang berkaitan tentang bahasa Arab, kalau teman-teman melihat tanda seperti ini, ya, sebenarnya tanda jar itu tidak hanya ala, tapi melainkan fi, an, bi, dan teman-teman yang lain. Mungkin bisa dicek lah masing-masing gitu ya. Kita ambil contoh ala. Jadi kalau teman-teman melihat tanda seperti ini, ya, diawali dengan harful jar dan dilanjutkan dengan suatu kata isim, itu juga termasuk isim atau satu kalimat ya, katanya seperti ini, ya, seperti ini. Ini termasuk juga isim, ya, bisa dipahami, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yang keempat, untuk tanda keempat adalah dari ciri-ciri atau tanda-tanda isim. Yang keempat adalah didahului atau diawali dengan harfun nida atau diawali dengan huruf ya, huruf ya. Diawali dengan huruf ya. Jadi ya, kita ambil contoh. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Nah, jadi ini tanda-tanda keempat ini adalah salah satu ciri isim atau tanda-tanda isim, diawali dengan harful ya, atau kalau dalam bahasa lainnya adalah harfun nida, ya, harfun nida. Harfun nida. Harfun nida. Nah, jadi harfun nida ini berperan sebagai atau artinya adalah seruan atau panggilan, ya. Jadi kalau kalian teman-teman melihat di dalam buku bahasa Arab, kalau kalian pengen membedakan antara yang lain dengan yang lain, nah kalian harus bisa membedakan antara isim dengan yang lain. Nah, jadi kalau kalian melihat ada harfun nida di dalamnya, diawali dengan harfun nida, ya, atau huruf ya, dan di setelahnya huruf yang lain,
Tidak hanya Muhammadu, tapi ada kata-kata semuanya beda. Bisa ya Ahmadu, ya Ibrahimu, ya Musa, ya semuanya gitu ya. Itu adalah isim. Paham sampai sini? Oke, alhamdulillah. Saya hapus dulu. Kita taruh di sini contoh keempatnya. Ampun tidak. Oke, kita lanjut ke contoh apa namanya, tanda atau ciri yang ke-5, ciri isim. Ciri isim yang ke-5 adalah digunakan sebagai kalimat idhofah atau kalimat majmu' atau kalimat gabungan, ya. Mudhaf. Ya, mudhaf atau majmu'. Majmu' atau gabungan, ya, lebih ke gabungan. Contoh kita ambil Qurratul Qadam, ya. Qurratul Qadam, ya. Nah, ini adalah contoh dari mudhaf, ya, kalimat mudhaf, ya, kalimat mudhaf Qurratul Qadam, ya. Jadi kalau kalian melihat suatu kalimat dalam bahasa Arab yang seperti ini, ya, kita lihat ciri-ciri mudhaf atau kalimat majmu', ya. Ciri-cirinya adalah lihat harokatnya. Dan pasti kalau kalimatnya hanya seperti ini, kalimat pertama berharokat dhammah. Lah, kok bisa? Padahal dia ini tidak ada alif lam di sini, ya kan? Di sini yang di contoh kedua atau contoh ketiga lah tanwin. Di contoh awal kan tanwin, kenapa di sini dhammah? Padahal tidak ada alif lam. Nah, di situ poin yang lebih pentingnya. Jadi untuk kalimat mudhaf atau majmu' dia khusus, ya, lebih khusus pada harokatnya. Jadi kalau kalian atau teman-teman melihat tanda seperti ini, Qurratul Qadam, atau kalimat lain kalamullah, ya, kita ambil contoh lain lah. Kalamullah. Kalamullah, ya. Kalamullah. Nah, di sini kalamullah, perkataan Allah. Perkataan Allah. Nah, ini juga termasuk mudhaf ilaih. Mudhaf majmu'. Jika sudah ada gabungan disebut mudhaf ilaih. Nah, jadi kalau kalian atau teman-teman melihat tanda seperti ini juga termasuk isim. Tapi bedanya dia harokatnya. Ya, seharusnya ini kalam dan qurratu harusnya jadi kalamun atau qurratun, dia berubah menjadi dhammah biasa, qurratu kalamun. Kok bisa berubah? Karena dia setelahnya adalah terdapat alif lam setelah kalimat awal. Nah, jadi kalau kalian melihat teman-teman melihat tanda seperti ini juga termasuk isim. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya bahwasanya isim itu memiliki, yang saya pelajari, memiliki 5 ciri khas atau tanda-tanda khusus. Jadi yang pertama adalah apa?
diakhiri dengan harokat tanwin. Yang kedua diawali atau didahului dengan alif lam. Yang ketiga adalah didahului dengan hafuz jar. Yang keempat adalah diawali atau didahului dengan harfun nida atau seruan. Kalimat harfun nidanya apa? Ya, 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 gitu. Yang kelima adalah kalimat mudhaf atau majmu' atau kata gabungan, ya kan? Contoh yang awal apa? Kalamun, qalamun misalnya, qalamun, al-qalamu atau baitun atau al-baitu. Yang ketiga alal ardi fis samai. Nah, ini contoh yang keempat fis samai. Kalau harfun nida bisa ya Muhammadu atau ya Ahmadu atau ya Ibrahimu. Nah, yang kelima mudhaf quratul qadami, kalamullah dan yang lain-lain. Nah, jadi itu semua adalah pengertian, definisi, tanda-tanda dan ciri-ciri isim dan contoh-contoh yang saya paparkan di papan tulis tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan itu hanya dari diri saya pribadi. Jika ada kelebihan, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan paparan tentang pembahasan materi tentang isim. Karena saya hanya manusia biasa yang harus lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dalam segi bahasa Arab. Yang mungkin ini saya bisa saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Syukran. Hazamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.